underline. Omong dikit tapi nyelekit. Bersama Om Bob. Temukan di channel YouTube Om Bob Indonesia. Om Bob, sekarang ini banyak isu tenaga kerja asing dari Tiongkok yang terkesan negatif. Orang yang mempekerjakan tenaga kerja asing dari Tiongkok dianggap tidak baik. Bagaimana Om Bob menggarisbawahi masalah ini? Isu tenaga kerja asing terutama dari Tiongkok itu menjadi isu yang laris manis. Semua orang pada bicara, semua media bicara. Padahal itu kan hoak ya. Bahwa dikatakan ada 20 atau 10 juta yang ada di sini, itu kan bohong semua ya. Tetapi kali ini kita akan bicara bahwa ada tulisan yang menarik dari koran Jawa Pos ya. Ya, dia mengatakan bahwa keberadaan tenaga kerja asing terutama dari Tiongkok itu memang mau tidak mau, suka tidak suka harus diakui bahwa pekerja-pekerja lokal kita itu kalah produktif. Headline-nya seperti itu ya. Nah, kalau kita baca lebih lanjut, di dalamnya itu betul-betul merupakan satu cermin sebetulnya yang terjadi itu apa? Pekerja-pekerja lokal kita itu ya. Dikatakan bahwa pekerja-pekerja tenaga asing dari Tiongkok itu kerjanya tidak ada lelahnya seperti kerbau. Itu bayangin aja kalau kerbau di pas sawah itu kerja kayak apa ya. Itu seperti itu. Ada yang mengatakan contoh yang konkret itu di dalam membuat crane itu kan menara dari besi untuk menggarap pekerjaan-pekerjaan yang tinggi ya, langit-langit yang tinggi itu. Itu ada garapan yang tingginya 90 meter. Tinggi sekali ya, hampir seperti Monas ya. Nah, itu kalau dikerjakan oleh tenaga lokal, diperlukan 8 atau 9 orang, itu baru akan selesai dalam waktu 7 hari. Tetapi kalau dikerjakan oleh tenaga asing dari Tiongkok tadi itu cuman diperlukan 6 orang dan selesainya berapa? 1 hari. Jadi kalau you sebagai seorang pengusaha mau mengerjakan pekerjaan-pekerjaan yang dituntut waktu cepat untuk selesai dan efisiensi sangat diperlukan, milih mana? Mau milih tenaga lokal yang kita tahu sendiri kan? Banyak ngobrolnya kalau lagi bekerja, atau mau milih tenaga kerja asing, entah itu pun dari mana, walaupun sekarang contohnya tenaga kerja asing dari Tiongkok. Milih yang mana? Kalau kita tanya 10 orang, yang jawab milih tenaga asing pasti 11 orang. Itu kalau orang waras ya. Tapi kalau orang yang punya perspektif nasionalisme yang sempit, ya pasti tidak akan milih seperti itu. Bagaimana saatnya mereka bekerja itu, Om Bob? Mereka kalau bekerja itu sepertinya cuek dengan urusan yang lain. Yang penting dia fokus pekerjaannya, dia harus selesai cepat. Jadi kalau ada kejadian-kejadian yang bukan wilayah pekerjaannya dia tidak akan ikut campur. Contohnya misalnya ada dia pekerja tukang las ya. Tiba-tiba ada pekerjaan orang lain yang masang kuda-kuda misalnya begitu. Jatuh, meninggal, dia juga cuek. Itu sudah ada orang lain yang ngurusin ya. Tidak terus turun berbondong-bondong melihat ya. Nah, kalau di tempat kita kan kalau ada kejadian kayak gitu kan semua berbondong-bondong lihat. Seolah-olah mencari alasan untuk tidak bekerja ya. Kalau di sana tidak ya. Itulah salah satu yang sebab mereka diperlukan untuk bekerja. Terutama untuk perusahaan-perusahaan yang teknologi tinggi. Pemasangan mesin-mesin itu kan juga harus dilakukan oleh mereka. Seperti misalnya proyek smelter nikel di Pulau Sulawesi. Itu yang invest adalah perusahaan asing dari China sana. Dia merakit mesin-mesin yang canggih modern. Di Indonesia belum pernah ada itu smelter kayak gitu ya. Nah, di dalam pelaksanaannya tentu saja karena ini adalah proyek-proyek turnkey project di mana harus jadi dan bisa jalan bagus, maka mau tidak mau
perusahaan ini akan membawa orang-orangnya yang memasang-masang merakit mesin itu. Jadi kalau memakai tenaga lokal yang belum punya pengalaman, maka akan menjadi risiko yang besar. Oh, jadi begitu ya Om Bob. Jelas deh sekarang. Terima kasih Om Bob untuk waktunya. Sampai ketemu lagi di waktu yang akan datang. Untuk kritik dan kasus yang perlu dikomentari Om Bob, silahkan kirimkan email Anda ke ombobindonesia@hotmail.com. ombobindonesia@hotmail.com. Underline. Omong dikit tapi nyelekit. Bersama Om Bob.